Perkenalkan, nama saya Risa Putri Aulia. Saya dari kelas 4A AKK. Di sini saya akan menjelaskan materi bab akuntansi berbasis aktivitas, subbab akuntansi manajemen berbasis aktivitas. Yang pertama ada konsep dasar ABM. ABM adalah proses manajemen yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajer hanya pada aktivitas yang dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan, sehingga peningkatan nilai tersebut dapat membantu perusahaan untuk mencapai profitabilitas jangka panjang. ABM merupakan sistem yang lebih komprehensif dibandingkan ABC. Umumnya, banyak perusahaan akan menggunakan ukuran yang bersifat finansial dalam mengevaluasi kinerja manajernya, misalnya target penjualan. Dengan menggunakan ABM yang berfokus pada perbaikan yang berkelanjutan, maka kinerja para manajer juga akan dinilai berdasarkan ukuran-ukuran non-finansial seperti keluhan pelanggan, tingkat kerusakan produk, perubahan pesanan, pengerjaan ulang, dan lain sebagainya. B. Menganalisis pemicu atau driver. Analisis driver merupakan usaha yang dikerahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya suatu kos aktivitas. Ketika akar penyebab tersebut diketahui, selanjutnya dapat dilakukan tindakan untuk memperbaikinya. Misalnya, dengan melakukan perombakan tata letak mesin-mesin dalam pabrik, maka dapat mengurangi kos perpindahan material. Seringkali akar penyebab suatu kos aktivitas juga merupakan akar penyebab aktivitas lain yang terkait. Misalnya, kualitas pemasok yang buruk tidak hanya menyebabkan pemeriksaan barang yang dibeli, namun juga dilakukannya pemesanan ulang. Kos aktivitas dan pemicu kos atau cost driver. Kos aktivitas adalah semua pengeluaran atas semua faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, sistem komputer, dan sebagainya untuk melakukan suatu aktivitas. Atau dengan kata lain, kos aktivitas adalah semua pengeluaran yang timbul akibat dilaksanakannya suatu aktivitas. Adapun langkah-langkah dalam menghitung kos, yaitu yang pertama, pilih dasar kos atau kos basis. Yang kedua, melakukan penelusuran sumber daya. Yang ketiga, menentukan pemicu kos atau ukuran aktivitas dan volumenya. Dan yang terakhir, hitung kos aktivitas per unit dengan cara total sumber daya yang dikonsumsi dibagi volume aktivitas. D. Menganalisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah seperangkat teknik yang dipergunakan untuk mengidentifikasi aktivitas yang signifikan dari suatu organisasi sebagai dasar untuk memperoleh gambaran dan informasi tentang proses bisnis suatu organisasi dan menganalisis kos dan kinerjanya secara detail. Terdapat 4 tahapan dalam melakukan analisis aktivitas, yaitu yang pertama, tahap identifikasi tujuan proses dan luas lingkup analisis aktivitas. Pada tahap ini, lakukan identifikasi tujuan proses berdasarkan keinginan atau harapan konsumen, serta tentukan ruang lingkup analisis dalam arti pahami struktur organisasi dari unit bisnis yang akan dianalisis. Yang kedua, pencatatan dengan grafik, yaitu melakukan pencatatan terhadap seluruh aktivitas yang dipergunakan selama proses menghasilkan output mulai dari awal sampai akhir. Sekecil apapun aktivitas yang dilakukan harus dicatat. Yang ketiga, tahap pengklasifikasian, yaitu melakukan pemilahan dan pengelompokan terhadap aktivitas-aktivitas tersebut ke dalam kelompok-kelompok aktivitas yang diberi label sebagai aktivitas yang menambah nilai atau tidak menambah nilai. Selanjutnya, perbaikan berkelanjutan. Pada tahap ini, setelah semua aktivitas dikelompokkan, maka lakukan perbaikan atau peningkatan efisiensi dari seluruh aktivitas secara berkesinambungan dan mengembangkan rencana untuk mengurangi bahkan mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak menambah nilai. E. Target cost, aktivitas menambah nilai dan tidak menambah nilai atau VAA dan NVAA.
Sebuah perusahaan harus menetapkan harga jual dari produk yang diproduksinya. Ketika perusahaan sudah menetapkan laba, maka fokus berikutnya adalah cost. Artinya, supaya perusahaan memperoleh laba yang telah ditetapkan, maka cost harus menjadi perhatian utama. Selanjutnya, perusahaan membandingkan target cost dengan cost aktual saat ini. Berarti, perusahaan harus berupaya menurunkan cost sampai sama dengan target cost. F. Indikator bahwa suatu aktivitas adalah RVAA, BVAA, atau NVAA. Pengklasifikasian aktivitas ke dalam berbagai kelompok memerlukan perhatian yang serius dan analisis yang mendalam. Kesalahan dalam pengklasifikasian akan berakibat pada kesalahan penentuan strategi perbaikan. 1. Cara mengurangi atau mengeliminasi NVAA. Dalam rangka bisnis proses improvement, manajer harus terus-menerus meningkatkan kinerja setiap aktivitas yang dapat dilakukan. Cara-cara yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi aktivitas boros. Jenis aktivitas yang jelas-jelas tidak menambah nilai harus dikurangi bahkan dihilangkan. Kedua, eliminasi akar penyebab masalah. Akan lebih baik apabila akar penyebab masalah dihilangkan daripada hanya mengatasi permasalahan yang mungkin saja hanya merupakan gejala. Jika hal ini dilakukan, maka kemungkinan akan timbul permasalahan yang sama secara permanen. Yang ketiga, kurangi beban kerja. Kurangi beban kerja dengan tujuan meningkatkan efisiensi kerja dari value added activities, manakala persoalan non-value added activities belum dapat diatasi. Yang keempat, berbagi aktivitas. Yang kelima, tingkatkan metode kerja atau improve working methods. Proses ini tentunya melibatkan suatu penelitian terlebih dahulu terhadap metode kerja aktivitas yang selama ini dipakai. Yang keenam, minimalkan kapasitas tak terpakai. Kapasitas menganggur sebenarnya mencerminkan pendapatan potensial yang tentunya akan memberi tambahan pendapatan bagi perusahaan. 2. Pengukuran kinerja aktivitas. Ukuran-ukuran kinerja didesain untuk mengukur seberapa baik aktivitas dilakukan dan seberapa baik pula hasil yang telah dicapai. Ukuran-ukuran dari kinerja aktivitas umumnya terbagi menjadi 3 dimensi utama, yaitu efisiensi, waktu, dan kualitas. 3. Kaitan konsep ABM dengan konsep lain. Konsep ABM seringkali terkait dengan konsep lain seperti JIT dan TOC dalam akuntansi manajemen. JIT adalah filosofi untuk mengurangi ketidakefisienan dan pemborosan, sedangkan ABM mempelajari pengurangan aktivitas tidak bernilai tambah. Banyak perusahaan menganut JIT untuk memotong aktivitas penyimpanan dan persediaan. ABM dan JIT memiliki filosofi perbaikan berkelanjutan, tetapi JIT lebih fokus pada persediaan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.